Halo Tipster, kita ketemu lagi. Hari ini kita ketemu di channel Technopreneurship and Innovation by Sahejo. Tipster, beberapa waktu lalu saya berkunjung ke Cina. Kita ketahui ternyata di Cina itu perusahaan-perusahaan mereka ternyata bekerja sama dengan profesor, doktor dari perguruan tinggi. Dan banyak juga adalah profesor-profesor dan doktor-doktor itu ya mereka memiliki perusahaan ya dan membuat mereka maju. Bayangin kemarin saya berkunjung ke beberapa perusahaan itu banyak sekali paten-paten yang mereka lakukan. Bayangin satu perusahaan bisa 100 paten, 200 paten, 60 paten gitu ya. Sementara di Indonesia perguruan tinggi ya yang patennya siap dikomersialkan masih sangat sedikit. Nah, hari ini kita kehadiran tamu yang jauh di ujung sana, tepatnya di Australia, ya, untuk kita diskusi, ya, sharing dengan orang Indonesia yang di Australia, yang baru-baru ini mendapatkan grant yang cukup besar untuk orang Indonesia tentunya, gitu ya, atas riset yang sudah dilakukan. Nah, halo Adi, apa kabar Adi? Halo semuanya, halo Pak Sauki, apa kabar? Alhamdulillah di sini baik. Alhamdulillah baik. Nah, Mm-mm. di sekarang di Australia di perguruan tinggi apa dan mengerjakan apa? Saya group leader di University of Adelaide yang next year akan berubah namanya menjadi Oh, Adelaide University karena oke, kita merging antara University of Adelaide dengan Uni SA, University of South Australia, kita merging sehingga oke. menjadi salah satu uni namanya Adelaide University. Saya group leader dan saya seorang molecular biologist dan genome engineer. Riset saya di bidang gene editing. Nah, Hmm, gene editing itu kita mengedit gen, kita fokusnya mendevelop teknologinya dan juga menggunakan teknologi gene editing tersebut untuk eh, treatment penyakit genetik. Karena penyakit genetik itu kan ada kesalahan gen. mhm. Nah, dengan teknologi gene editing kita memperbaiki gen yang rusak tersebut. Oke. Artinya ketika orang sudah misalnya ini untuk manusia kan ya? Untuk manusia, mm-mm. Ketika manusia Sebenarnya dan eh, kalau gene editing sendiri itu kan luas, bisa ya ke ya. tanaman, bisa ke hewan, bisa ke bakteri. Nah, cuma kalau saya pribadi dan tim saya, kita fokusnya ke penyakit genetik ke manusia. Oke. Nah, ketika misalnya seorang manusia yang sudah kena penyakit yang kelainan genetik tadi, artinya bisa diobatin dong ya? Ya, sampai sekarang sih belum banyak, belum banyak yang bisa diobati, tapi kita menuju ke arah sana, terutama dengan berkembangnya teknologi-teknologi baru. Oke, baik, baik. Mm. Nah, Adi, sebelum kita lebih lanjut ya diskusi tentang apa itu gene editing dan lain-lain ya, terkait dengan risetnya, bisa ceritain nggak perjalanan karir Adi, kok bisa sih sampai di Australia gitu ya? Bisa ceritain pendidikannya di pendidikan Adi sehingga sampai di Australia sekarang dan sekarang lagi apa yang dikerja sorry pendidikannya itu apakah ini sekarang udah selesai S3-nya atau apa? Mm. Panjang ceritanya nih. Jadi mulai dari SMA kali ya, SMA di Jambi. Di situ saya udah mulai tertarik ketika belajar biologi. Di pelajaran biologi itu ada guru biologi yang mengajarkan tentang rekayasa genetika. Hmm. Nah, bagaimana ikan genetik gennya dirubah sehingga dia bisa jadi besar dan Mhm. banyak kegunaan rekayasa genetika tersebut. Nah, saya udah mulai tertarik di rekayasa genetika, kemudian saya mencari S1. Oh, kayaknya kita masuk biokimia, mungkin banyak rekayasa genetikanya, akhirnya saya masuk biokimia IPB, IPB ya? Ya, Institut IPB, Pertanian Bogor. Oke. Pertanian Bogor. Dari situ kemudian saya lanjut S2 mendapatkan beasiswa di bidang biomedis. Nah, Hmm. S2-nya itu
setahun di Undip, setahunnya di Belanda, di Erasmus Oke, MC di Rotterdam. oke. Setelah lulus S2, eh, saya mencari peluang S3, kemudian pengennya dapatnya waktu itu stem cell, pengen mendalami bidang stem cell, kemudian akhirnya di University of Adelaide ada profesor di bidang stem cell, akhirnya saya apply di situ, kemudian dapat. Nah, ketika sudah menjalankan PhD, sedang menjalankan PhD, itu eh, proyeknya itu melibatkan rekayasa genetika tikus. Jadi Hmm. kita menggunakan hewan model tikus atau mencit ya, lebih tepatnya mouse. Nah, waktu itu teknologinya belum canggih, belum canggih, masih teknologi-teknologi konvensional. Nah, ketika di awal-awal PhD saya waktu itu tahun 2011-2012 itu agak struggling untuk membuat eh, tikus yang rekayasa genetika tersebut karena teknologinya masih terlalu sederhana. Nah, 2013 itu keluar teknologi canggih yang namanya CRISPR. Pernah dengar nggak CRISPR? Belum pernah dengar saya. Itu CRISPR, CRISPR. Hmm. Hmm. Nah, CRISPR ini teknologi yang benar-benar memudahkan saintis untuk melakukan gene editing sehingga Hmm. ketika tahun 2020 itu peneliti yang menemukan teknologi tersebut dapat Nobel Prize. Oh, 2020 Iya, ya. Oke. 2020 dapat Nobel Prize. Dari Heeh. negara mana? Satu dari US, jadi mereka ada dua yang dapat Nobel Prize, satu dari US, satu lagi mungkin kebangsaan Jerman kayaknya, atau Hmm, Austria oke. mungkin. Ya. Saya kurang ini. Nah, ketika 2013 teknologi itu keluar, kemudian kita di lab itu udah mulai eh, memikirkan bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi CRISPR ini untuk riset kita. Hmm. Hmm. Terutama riset saya waktu itu yang banyak eh, trouble-nya lah karena teknologi eh, pada waktu itu masih masih tradisional. Akhirnya saya pelajari teknologinya dan saya terapkan di riset saya dan karena emang dari SMA saya sukanya rekayasa genetika, akhirnya saya benar-benar ingin mendalami teknologi tersebut. Jadi saya switch dari yang awalnya PhD planningnya itu untuk mempelajari stem cell, malah ingin mempelajari teknologi rekayasa genetika tersebut atau CRISPR tersebut. Nah, kemudian saya lulus, kemudian tahun 2017 supervisor saya ngajakin balik lagi. S3 ya. PhD-nya udah selesai S3, PhD itu. Lagi 2013 ya. PhD. Berarti udah lama dong Iya, selesai PhD-nya ya. PhD saya selesai 2017. Oh, 17. Oke. 2017 sudah selesai PhD. Kemudian eh waktu itu udah pulang ke Indonesia karena saya waktu itu eh kehabisan beasiswa jadi harus nulis tesisnya itu di Indonesia. Hmm. Selama PhD selama di Australia ini saya sibuk melakukan eksperimen untuk data sebanyak-banyaknya sehingga bisa menghasilkan publikasi yang bagus. Eh, dan ketika beasiswanya habis, data sudah terkumpul, saya pulang ke Indonesia, saya nulis tesis saya dan paper-paper saya di Indonesia. Nah, supervisor saya tertarik dengan saya, kemudian ngajak balik lagi, mau nggak balik lagi ke sini kerja sama saya, gitu kata profesornya. Ya udah saya terima dengan senang hati. eh dari situ saya mulai, eh, saya emang orangnya cukup independen dalam melakukan riset. Di Australia ini kita bisa eh, ini ya, ada peluang untuk mendapatkan grant ya, dana-dana penelitian.
Nah, mulai dari situ saya udah mulai apply grant sehingga saya mendapatkan fellowship. Fellowship itu ini grant tapi komponen terbesarnya adalah gaji kita. Hmm. Nah, itu saya dapat fellowship, udah beberapa kali dapat fellowship, 3 kali dapat fellowship sekarang. Dan di fellowship yang terakhir ini yang saya dapat, eh, kita akhirnya memutuskan kalau saya itu sudah harus independen, sudah harus punya grup sendiri. Jadi saya membuat lab saya sendiri sekarang, Oh, membuat pasukan-pasukan saya eh, untuk melakukan riset yang tetap di bidang yang sama, yaitu di bidang mengembangkan teknologi CRISPR dan menggunakan teknologi tersebut untuk penyakit genetik, terutama penyakitnya itu adalah Duchenne muscular dystrophy, itu penyakit otot. Kemudian ada juga penyakit retinitis pigmentosa, itu penyakit genetik pada mata sehingga bisa menimbulkan kebutaan pada pasien dan beberapa penyakit-penyakit lain yang yang kami mulai expand untuk melakukan treatment atau mencari treatment untuk penyakit-penyakit tersebut. oke. Artinya sekarang Adi di Australia itu mandiri, kemudian bisa memimpin grup sendiri, ya, kemudian bisa mendapatkan grant, ya. Nah, statusnya Hmm. sekarang adalah tetap warga negara Indonesia kan? Untuk warga negara Indonesia, Nah, terus di Australia sebagai apa namanya kalau di situ namanya? Residen atau apa namanya? ya residen. Di sini bilangnya Oh, permanen residen, PR. permanent resident, ya. Hmm. Kemudian apa bedanya dengan orang-orang Australia sendiri yang lain? Kan Adi kan orang Indonesia gitu ya. Kira-kira Mm-mm. apakah ada ekualitas atau ada perbedaan begitu? Di Australia sangat fair, tidak ada membedakan ras apa ataupun dari negara mana. Eh, Iya, so far so good. Mereka sangat fair, sangat objektif melihat dari kualitas. Heeh. Jadi nggak ada masalah dari sisi eh, ras atau asal. Cuma emang karena kita kan bahasa Inggris bukan bahasa utama kita ya. Jadi emang Hmm, komunikasi kita kan emang lebih kurang dibanding mereka. Jadi ya, ya. heeh. Jadi emang eh, mereka tidak tidak mempermasalahkan itu juga. eh, dan ya terutama apalagi dari grant ya, dari grant kan cuma tulisan ya, kita nggak Hmm, banyak ngomong ya di grant ya, dan itu hmm. mereka tidak bisa menilai apakah itu dari Mana ya? orang Bali atau orang mana. Jadi so far sih so good di sini. Oh, sangat fair dan so far kami happy di sini dengan equality-nya. Mm-mm. Oke. Nah, terus kan tadi kita membandingkan dengan orang Australia. Nah, orang Mm-mm. Indonesia dibandingkan dengan orang-orang lain ya, yang luar Australia, misalnya Malaysia ya, kemudian mungkin juga orang-orang Filipina, ya orang Asia Tenggara, mungkin orang Mm. dari negara-negara lain. Kira-kira kualifikasi orang Indonesia ini gimana tuh performance-nya dalam hal riset dan lain-lain di mata eh, Mm-mm. lembaga yang meng-hire? Hmm. Susah juga ya untuk menilai karena kalau saya pribadi ngelihatnya nggak ada hubungan apakah itu orang mana dengan kualitas riset. So far Hmm, itu ya orang Indonesia ada yang bagus kualitas risetnya, orang Filipina ada yang bagus, orang ini ada yang oke. semuanya ada yang bagus dan itu bergantung sama individunya, tidak Oh, bergantung individu kepada ya. daripada negara asalnya. Heeh. Jadi tidak Jadi tergantung negara asalnya, tapi tergantung kepada individunya. Kalau individunya tergantung memang pada dia qualified, ya qualified gitu. Ya, benar benar. ya, ya, Tapi memang ya. heeh. Tapi kalau kalau orang Indonesia kebanyakan emang ini ya sopan, baik, nice gitu. Oke, Karena emang kita dari negara asal kita kan emang diajarkan untuk strong banget, diajarkan untuk bisa bersosialisasi dengan baik itu.
dan harus bisa. Artinya orang Indonesia lebih disenangi ya di Australia karena Oh orangnya iya, benar, ramah ya, nggak nuntut benar, macam-macam gitu kerjaan ya. benar. Heeh, heeh. Ya, ya, ya. Benar. Ya. Tapi di sisi lain juga orang Indonesia bisa dianggap lemah juga karena yang itu Kurang tadi, confidence, kurang confident dan yang tadi Pak Shoki bilang low profile. nggak nuntut macam-macam. Jadi kita nah, jadi kita seolah-olah kita nggak berani ngelawan kalau kita dikasih sesuatu yang sebenarnya merugikan kita gitu. Iya, 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 iya. Nah, Oke, oke. Nah, jadi sekarang statusnya selain meriset peneliti, mengajar juga di Adelaide University. kalau saya ngajarnya lebih ngajar PhD student Oh, atau student-student yang riset. Dan oke. di sini kayak PhD itu mereka tidak ada kelas. Hmm. Jadi Oh, langsung oke. heeh, langsung ke lab, belajar langsung di lab. Nah, itu saya ngajarin eh, student-student yang seperti itu, langsung praktek, Oh, ya. tapi tidak mengajar di depan kelas. Mm. Ya, luar biasa dong ya. Berarti seorang PhD ngajar PhD juga, kemudian Mm. ngajarnya bukan dalam bentuk kelas, langsung direct ke pekerjaan ya, langsung ke Iya, risetnya benar. ya. Ada Iya, berapa benar. yang sekarang jadi student yang riset yang sama, jadi yang diajarin PhD itu? Student saya sekarang so far ya, eh, mau 6, 6 6, ya? Oke. 6, dan mau Ya. ada 4 lagi. Ya. Artinya kalau boleh saya singgung sedikit yang agak konfidensial nih, artinya Mm. Adi dapat dana gaji dari fellowship, tapi juga dapat dana juga salary juga dari ngajar ya. Oh, nggak bisa di sini. Di sini, Oh, di Australia ini sangat fair, jadi kita nggak bisa double-double gaji. oh gitu. Ya dapat Ya, tetap dari fellowship ya. ya, ya tergantung. Jadi kalau kita bisa aja, kita misalnya kita ngajar juga, terus dapat fellowship, kita bisa jadi kita 50% dari fellowship, 50% dari ngajar. Bisa kayak gitu. Oh, oke oke, diatur seperti itu ya. Iya, Hmm, benar. ya 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 ya. Cuma emang kalau researcher ya, kayak saya, kita ngajar PhD student itu emang tidak dibayar. Tidak dibayar. Hmm. Nah, tapi kita ada trade di mana kita training PhD student dan PhD students bantu kita riset. Oh Jadi iya ya kita itu buatnya ya. dapatnya di situ. Oh, oh iya iya, jadi meringankan pekerjaannya Adi sendiri ya. Dengan reportnya kita, di, tapi di sisi lain kita juga mentraining next generation of scientists. Oke oke. Adi kalau saya tanya nih sekarang ya, eh, kapan kira-kira Adi mendapatkan profesor dari universitinya? Eh, Tergantung ya, Om. Jadi tergantung performance kita ya. Tapi biasanya ini ya, biasanya kalau nggak banyak juga orang yang bisa jadi profesor. Jadi emang Hmm. eh, kalaupun orangnya bagus performancenya, bisa jadi sekitar mereka tuh jadi profesornya 20 tahun setelah mereka lulus PhD Oke, rata-rata. arti rata-rata 20 tahun setelah lulus PhD, Setelah lulus berarti PhD, Adi kalau bisa lebih cepat ya. benar-benar. So Ya, far, eh, kalau saya pribadi sih lumayan cepat karena levelnya udah mulai tinggi ya. naik sekarang. Estimasi kira-kira bisa diestimasi nggak? Kira-kira 5 tahun lagi sudah insya Allah bisa dapat PhD, dapat profesor, sorry, 5 tahun lagi associate professor lah. associate professor. Oke, Iya, benar. apa bedanya associate professor dengan profesor? Ya jenjang aja. Jadi Oh, jenjang jenjang aja. itu jenjang aja. Oke, Jadi ada oke. kita di sini level A, B, C, D, E. Nah, Hmm. nah, agak beda sedikit dari jenjang di US. Kalau US tuh ada ini ya, asisten profesor, associate profesor, kemudian full profesor. Hmm. Kalau di Kalau Australia, di kalau di Australia senior scientist, associate profesor, full profesor.
Sekarang Adi pada posisi senior scientist. Adi Belum tahun depan senior scientist. senior scientist. Oke. Baik, Hmm. Di kita balik lagi ya ke ini. Ke Hmm. apa namanya riset yang tadi ya. Nah, risetnya ini seberapa manfaatnya untuk manusia ya. Kemudian seberapa diferensiasinya dengan riset-riset yang lain gitu. Hmm. Hmm. Jangan-jangan maksud Eh, saya, wah ini riset ini sudah umum, udah banyak orang lakukan, nggak ada diferensiasinya gitu loh. hmm. Kalau tergantung riset yang mana ya, Adi kan lumayan luas ya. Hmm. Coba sekarang kita masuk ke riset mengembangkan teknologinya. Nah, kalau kita bisa mengembangkan teknologinya ini, kita menciptakan teknologi baru, gene editing, di mana teknologinya ini lebih canggih dan lebih efisien. Nah, ini teknologi kita ini nanti bisa dipakai oleh orang lain. Hmm. Nah, ini dari sisi teknologi. Nah, kalau dari sisi eh, mendevelop treatment buat orang yang berpenyakit genetik ini penting banget buat pasien dan keluarganya karena penyakit-penyakit mereka ini belum ada obatnya, belum ada Hmm. treatmentnya dan penyakit-penyakit ini fatal. Jadi Hmm. mereka umur 10 tahun sudah harus pakai kursi roda kalau yang penyakit yang Duchenne. Kemudian umur 30 tahun meninggal karena otot jantungnya tidak kuat. Nah, otomatis ini ketika kita bisa mengembangkan treatment ini sangat bermanfaat ya buat pasiennya dan Hmm. keluarga sehingga mereka bisa sehat kembali. Hmm, Ada berapa pasien atau manusia yang di seluruh dunia yang mengidap penyakit ini masing-masing ini? penyakit ini eh, kalau di Amerika ya, di Amerika itu sekitar 30.000 setahun Oh, per banyak tahun, ya? lumayan. Ini salah satu penyakit yang rare, tapi ya lumayan kalau kalau dilihat jumlahnya, Itu hanya di Amerika, belum seluruh dunia. belum seluruh dunia. Karena datanya belum bisa banyak dapat juga dari negara-negara lain. Eh, benar, ada sih data dari negara-negara Eropa dan Jepang. Cuma saya agak lupa itu datanya. Ya. Indonesia ada data nggak? Indonesia nggak ada datanya kayaknya. Nggak ada data. Saya Susah dapat pernah data di tanya, Indonesia ya. nggak ada Hmm. datanya. Ya, ya. Nah, seberapa kompeten dan kapan kira-kira risetnya Adi dan tim ini ya bisa di-applied oleh penderita penyakitnya ini sehingga mereka bisa tertolong segera? Kapan timelinenya? eh Pertama ini juga ternyata kan bukan cuma lab kita yang mengembangkan treatment buat penyakit itu. Oke. Nah, dan ini alhasil kan ada kompetisi ya Ya, ya dengan itu yang tadi saya sampaikan. ya benar. Diferensiasi Heeh. kompetisi. Mm-mm. Iya, bedanya kita kita punya strategi yang berbeda lah untuk Hmm. untuk mentreatment penyakit tersebut. Nah, sekarang kalau ditanya seberapa confident, kalau saya pribadi yakin banget teknologi kita paling bagus. Nah, masalahnya emang sekarang ini bagaimana caranya kita bisa eh, mempromosikan teknologi kita ini ke perusahaan-perusahaan besar. Oh. Karena karena di bidang biofarma itu untuk mengembangkan teknologi sampai ke pasien itu butuh Hmm. billion of dollar. Jadi kita harus punya backup dari perusahaan-perusahaan besar kayak Pfizer, AstraZeneca dan lain-lain. Hmm. Jadi ini yang dibuat ini adalah semacam medicine ya, bukan equipment ya. Medicine. Oh, Apa? medicine. Gimana? Nah, Medicine. artinya yang dibuat ini adalah yang riset ini di medisinnya, bukan di alat ya, bukan ya.
bukan di alat, medicine ya. Medicine. Oke. Si, katakan ya, ini kan sudah dilakukan riset ya. Kira-kira Hmm. confidence-nya ya berapa tahun lagi kira-kira bisa di-applied oleh perusahaan-perusahaan besar tadi? Belief Eh, Kalau kita ngomong clinical trial, 5 tahun lagi. 5 tahun lagi, oke. 5 tahun lagi. Tapi itu baru start clinical trial. Artinya kan Hmm, itu belum bisa dipasarkan. ya, 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 Di ya. clinical trial bisa dipasarkan itu kurang lebih 5 sampai 10 tahun juga. Oke, jadi 5 5 ya, lebih kurang ya. Paling Nah, cepat ini sekitar kurang 10 lebih tahun 10 lagi tahun, ya. paling Itu cepat 10 bisa tahun lagi. nyampe ke pasien ya. Iya, Sehingga betul. pasien-pasien yang sekarang menderita penyakit yang sampai tadi bisa tertolong gitu ya. Iya, benar. Baik, Adi, ini luar biasa ya, tipster. Ini luar biasa sekali ya riset yang dilakukan oleh Adi ya di Australia di Adelaide University ya melakukan gene editing ya untuk membantu para orang-orang atau manusia lah ya yang mengalami penyakit genetik sehingga bisa disembuhkan ya dengan menggunakan medicine yang sudah di riset oleh Adi dan tim ya. Oke, oke. Baik, Adi, kita lanjutin diskusi kita tadi ya. Nah, Hmm. terkait dengan masalah eh, kerjasama dengan perusahaan yang bilioner tadi ya. Nah, Hmm. itu kerjasamanya dengan perusahaan bilioner itu, apakah patennya itu milik pribadi ya selaku researchernya, inventornya, atau dengan perguruan tinggi? Hmm. Jadi so far di Australia ini, terutama di Uni Adelaide, itu kita kepemilikan paten itu kita bagi. Jadi 60 Hmm. 66% milik universitas, 66 ya? tiga ya, Oke. 33% milik inventor. Dan ini setiap universitas kebijakannya beda-beda dan bisa Beda-beda. dinegosiasi Oke. dan bisa Hmm. dinegosiasikan juga. Dari Nah, 33% itu nanti dibagi lagi dengan timnya ya. dengan tim benar. Heeh, benar sekali itu. Oke. Nah, jadi karena pertama dana grant itu kan lewat universitas. Ya. Kan kita melakukan riset, mengembangkan teknologi itu kan pakai dana penelitian ya, dan dana penelitian itu masuknya lewat universitas. Nah, kedua juga paten itu kan prosesnya mahal dan itu prosesnya itu di cover sama universitas. Jadi kenapa mereka eh, minta porsi yang banyak dibanding inventornya. Nah, eh, dan tadi ketika kita punya paten, ini kita bisa memutuskan apakah paten ini mau kita jual atau kita pakai sendiri dengan cara kita mendirikan startup. Hmm. Nah, ketika kita mendirikan startup, kita bisa eh, license, dapatkan lisensi paten ini dari universitas, sehingga itu jadi milik startup, dan kita dengan menggunakan startup kita ini, kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, mungkin startup-startup yang lain, dan juga perusahaan-perusahaan besar, sehingga kita bisa mengembangkan produk itu lebih jauh, sehingga bisa sampai ke pasien. Ini startupnya sudah dibuat. Startup, startup sudah dibuat. Nah, di startup ini siapa anunya ownership-nya, shareholder-nya? So far baru saya dan mentor saya, Profesor, namanya Profesor Paul Thomas. Kita 50-50 di situ, dan kita benar-benar baru di tahap awal sekali startup ini, dan sedang masih belajar juga, dan sedang mencari orang bisnisnya sih untuk dimasukkan ke dalam startup, karena kan tahu sendiri kan, startup ini kan ya bukan kapasitas saintis lah untuk mengembangkan perusahaan gitu. Nah, di situ kita ingin memasukkan orang manajemen bisnis, sehingga kita bisa bekerja sama antara saintis dan bisnismen untuk mengembangkan startup tersebut. Nah, startup ini kan butuh biaya juga, butuh modal untuk mengoperasikan startup. Dananya dari Hmm. mana?
Nah, dananya nanti kita eh, standar ya, standar startup kita cari investor untuk Hmm. mendapatkan seri A funding, seri B, seri C. Eh, jadi dan bisa juga dari grant. Jadi Oh, banyak juga di pemerintah Australia menyediakan grant-grant yang khusus buat startup. oke. Nah, Iya, iya. jadi ya dari dua itu, either dari grant pemerintah atau dari investor. Hmm. Nah, Hmm. ketika startup dibuat, kemudian ada investor. Nah, kan tadi patennya kan miliknya bersama, ya kan, antara milik universitas dan milik para pemilik startup. Itu nanti pembagiannya gimana ya di startupnya, kerjasamanya? Eh, jadi biasanya yang kita lakukan adalah nanti patennya itu jadi milik startup. Nah, Oh, dengan perjanjian bahwa nanti universitas dapat royalti oke, atau universitas iya, iya, iya. dapat equity berapa gitu. Ada lah Oke. eh, dan itu tergantung dengan universitas dan startupnya bagaimana negosiasinya. Dan, Eh, dan ini sudah hmm, biasa dilakukan oleh universitasnya membuat startup-startup seperti ini. iya benar. Sudah ada berapa startup yang dibuat selama ini? Baru satu ini. Kalau saya pribadi Oh, enggak, maksud saya di universitas, di universitas, University oh nggak tahu Adelaide saya, University, nggak tahu kurang ya, paham, kurang kurang paham. paham ya. Oke, baik, baik, baik. Wah, luar biasa ya. Berarti Adi akan merangkap jadi dua, menjadi Hmm, katakanlah menjadi founder. founder dari suatu startup, kemudian juga saat bersamaan juga menjadi inventor, ya. Kemudian Hmm. saat bersamaan juga terus melakukan riset, saat bersamaan Nah, juga mengajar para PhD tadi. Itu bagaimana ngatur waktunya ya? so far sih cukup cukup aja waktunya. Nggak ada Gak ada kendala struggle. ya? Emang kendala banyak terutama di startup karena ini kan kita baru banget gitu. Terus juga masih belajar dan juga masih mencari orang bisnisnya dan macam-macam lah. Jadi emang masih struggling juga dan ya Hmm. tapi mudah-mudahan kedepannya inilah lancar. Ya. Ya so far sih Apakah bisa untuk bisnisnya itu orang Indonesia dan investornya orang Indonesia? investor bisa, tapi kalau orang bisnis kita lebih mengutamakan orang-orang yang emang sudah paham di bidang ini ya, Bio Farma internasional. Karena kan, Oh, oke, oke. heeh. Karena kan ini nanti berhubungan sama eh, FDA, EMA itu badan-badan yang mengatur obat dan makanan di Amerika dan di Eropa. Jadi kita eh, karena ini kan hubungan sama pasien, jadi kita harus menyiapkan misalnya clinical trial di mana resikonya bukan bisa bisa berbahaya juga buat pasien kalau seandainya tidak diatur dengan baik. Hmm. Iya, iya, iya. Kira-kira ada potensi nggak untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan medis Indonesia, kemudian seperti Bio Farma dan lain-lain? Kemudian juga bisa ada potensi juga nggak untuk melakukan identifikasi berapa orang Indonesia yang kena penyakit terkait dengan genetik tadi, sehingga banyak Hmm. juga orang Indonesia bisa dibantu? Ah. Eh, soal kerjasama, tentu kita tidak menutup kemungkinan ya untuk kerjasama. Ya, pertimbangannya kan banyak juga untuk kerjasama, tapi kita sendiri kita open untuk Hmm. siapapun itu untuk bekerja sama sama kita. As long as we know that everything is going to progress well lah in the future. Ya, ya. Kemudian kalau soal untuk mengetahui berapa banyak di Indonesia itu menurut saya pribadi itu ini ya harusnya sudah masuk ke sistemnya kesehatan Indonesia ya. Jadi Ya, mereka ya. kan harusnya kan eh, dari puskesmas misalnya atau dari mana kalau ada orang yang
memiliki penyakit itu, harusnya kan datanya sudah terintegrasi dengan pusat ya. Hmm. Nah, sehingga Ya, mereka bisa masalah report isunya gitu. kalau tadi, sorry, tadi kalau di Amerika kan mungkin mereka sudah bisa mengidentifikasi karena mungkin alatnya sudah canggih atau dokternya sudah paham dan canggih sehingga mereka Hmm, mengetahui bahwa penyakit ini adalah penyakit yang disampaikan tadi, penyakit genetik. hmm. Tapi kalau di Indonesia di Puskesmas, apakah dokternya tahu nggak ini penyakit genetik atau penyakit Nah, yang itu bukan dia. genetik? Itu juga ini kan salah Sehingga satu penyakit itu mungkin ada tapi tidak teridentifikasi benar. gitu. Iya, benar. Heeh. Hmm. Baik, Adi, makasih ya atas sharingnya. Ya, mudah-mudahan Adi betah di Australia, kemudian terus Hmm. berkontribusi dan berkarya, dan kemudian ini Amin. juga menjadi model orang Indonesia yang berhasil sukses di Australia menjadi fellowship. Ya, mudah-mudahan juga kita doakan supaya Adi segera mendapatkan associate profesor dan lanjut dengan Amin. profesor ya. Amin. Sukses ya, kemudian juga menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, Amin. baik Makasih. Adi, Ya, makasih ya. hmm. Ya, sama-sama Baik ya. tipster, tadi kita sudah cukup banyak berdiskusi dengan Fatwa Adi Kusuma ya, orang Indonesia yang berkarir di Australia dengan riset yang cukup menjanjikan dan baru ya, ada kebaruan karena ini terkait dengan genetik, kemudian juga terkait juga dengan penyakit baru atau penyakit yang sangat dibutuhkan dan belum ada penyembuhannya. Mudah-mudahan ini mendapatkan manfaat untuk semua tipster ya, kemudian juga menjadi referensi kita semua. Makasih, sampai ketemu lagi.